for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I want to know you more. More of you, less of me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, yes, Lord. Fully, completely, Lord. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Saudara bisa mempersiapkan perhatian terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita menyaksikan beberapa video pengumuman. Kami silakan multimedia.
declaring He is good. Come bless the Lord, come bless, come bless the Lord. And bless His name, His holy name. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh
adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ayo bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk hari baru Minggu 28 Februari. Tuhan beri kita kesehatan yang luar biasa, keamanan, tidak ada banjir. Mari bersukacita di rumah Tuhan. Yang di rumah pun ibadahlah dengan baik, dengan sukacita, dengan serius, jangan asal-asal. Amin. Mari kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, selaku hamba-Mu, hamba menyerahkan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Saudara boleh duduk kembali, saudara. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita hari ini, saudara. Luar biasa hari ini, saudara. Yang percaya katakan amin. Siapa muji Tuhan hari ini? Sebelum itu mari kita sama-sama bacakan DNA kita, saudara, sebagai prajurit Tuhan. Mari dengan yang mari kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita bacakan Mazmur 91. Dengan yang kita katakan 3, 2, 1. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi, karena bermalam dalam naungan yang maha kuasa, telah berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh tangan kananku,
Allahku yang percaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesesiaannya ialah perisai depan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dari matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, tak kau buat tempat perlindungan. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan berjalan kepadamu, menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular hidung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita sama-sama bacakan kembali saudara Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penilaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan kiri kanan semangat dalam Tuhan. Kita katakan saudara, aku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja.
perisai hidup kami, Tuhan. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan sama-sama berdoa syafaat, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Atas kasih dan penyertaan-Mu hari lepas hari. Apapun keadaan dunia, Engkau tetap Allah Immanuel, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang mengatasi langit dan bumi. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudolf. Kiranya Kau memberkati dengan hikmat pengurapan dan pewahyuan. Sehingga kami menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Kami lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Untuk kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kami hidup dalam integritas dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Rudolf. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya dimanapun berada menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dengan 4 wakilnya, seluruh pengerjanya dan keluarga besarnya. Karayon Bekasi Bapak Samuel Hernadi dengan wakilnya dan seluruh pengerja dan keluarga besarnya. Gembala kami di tempat ini, Ibu Rahel Herawati, Kak Anto, Pak Daniel dan seluruh pengerja dan keluarga besarnya. Dan juga gembala ranting kami Tuhan. Kampung Sawah Pajano Tantalam, Jati Makmur Pak Silas dengan wakil dan seluruh keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Berkati Tuhan kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Banyak menuai jiwa-jiwa. Engkau memberkati Tuhan sehingga perluas daerah mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa buat generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yang tidak kompromi dengan dosa. Yang hidup dalam kebenaran. Dan melakukan amanat agung. Bangkit dan menjadi terang. Bangun bangsanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kasihanilah Indonesia dan dunia ini Tuhan untuk terbebas dari virus. Kami berdoa buat para medis yang merawat para pasien-pasien COVID. Beri kekuatan, kesehatan, dan penyertaan-Mu di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Tuhan juga kami berdoa buat Presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan otoritas yang daripadamu Tuhan. Berikanlah Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pemerintahan pusat, daerah, TNI, Polri dan seluruh penduduknya roh takut akan Tuhan. Tuhan memberkati sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Indonesia luput dari resesi ekonomi. Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa Yerusalem Tuhan Yesus dalam kasih dan kedaulatan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga buat gereja-gereja di akhir zaman. Gereja dalam kesatuan hati, gereja dalam kekudusan, kebenaran, gereja menuai banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan, untuk kemuliaan nama Tuhan, gereja yang menjadi berkat. Terima kasih Bapak.
Inilah ibadah kami Tuhan, kami bawa dan kami percayakan Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, baik secara offline maupun online. Tuhan Yesus, berikan kami iman yang kuat, yang tangguh, untuk tidak membatasi diri, untuk kami berdoa, beribadah, memuliakan Tuhan dengan perlindungan dan kemurahan Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, lepaskan ya Tuhan yang terikat, berikan pekerjaan yang belum bekerja, dan yang sudah bekerja dan usaha Kau tambah-tambahkan. Kiranya Tuhan memberikan mujizat kreatif buat kami semua, untuk kami menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami bawa di dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Ya, cek one. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mau informasikan sedikit pengumuman tambahan sebelum kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kembali kami informasikan bahwa untuk nomor rekening dari perpuluhan yang ada, yang sebelumnya adalah CIMB Niaga, itu sudah berubah menjadi BCA untuk mempermudah kita semua. Jadi semua di BCA aja gitu kan ya, biar gampang. Dan cara info lebih lanjutnya bagaimana bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bisa klik saja persembahan.gbipogeplaza.org, persembahan.gbipogeplaza.org, dan di situ juga ada rekening untuk persembahan diakonia dan persembahan misi, di mana kita akan mulai aktif lagi di bulan Februari ini seperti biasa, minggu ketiga untuk persembahan diakonia dan minggu keempat untuk persembahan misi. Dan diingatkan kembali bahwa amplop juga sudah kembali ke semula bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat sini, yaitu untuk amplop warna ungu itu kembali untuk persembahan umum dan perpuluhan, amplop warna coklat untuk persembahan pembangunan, dan minggu ketiga dan minggu keempat mulai hari ini persembahan diakonia dan persembahan misi kita akan edarkan juga dengan kantong kolekte. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan terpisah dengan uang yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terpisah gitu ya, untuk persembahan diakonia dan persembahan misi dipisahkan dengan tidak memakai amplop agar memudahkan dalam penghitungan yang ada. Terima kasih, demikian informasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, beri setiap pemberian kami Kau kuduskan, bila setiap pemberian kami berkenan hadapan Tuhan. Dan setiap pemberian kami Tuhan Yesus bisa memperluas kerajaan Tuhan lebih lagi. Ini doa kami Tuhan, kami ingin beri yang terbaik. Segala hormat dan syukur kami berdoa sama-sama kita katakan amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, melihat tata kemuliaan-Mu, pujian, tunaikan sembah ku berikan-Mu bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Lebih lagi kita katakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, dosa kami Kau hapus, dosa-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Oh terima kasih, kami menyembah, kami memuji. Terima kasih kami bersyukur kasih setia-Mu nyata di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, darah-Mu yang mensucikan kami Tuhan. Dosa-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Yes, Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru
oleh kuasa darah-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu, Tuhan, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada hingga saat itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Walaupun dunia mengatakan bahkan mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19. Kami mau katakan Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Pemeliharaanmu, perlindunganmu sempurna atas kami, bahkan seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga besar jemaat GBI Pondok Gede, Tuhan telah pelihara mereka. Terima kasih kami bisa masuk di hari terakhir bulan Februari 2021 ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu dalam ibadah yang pertama ini. Bahkan sampai selama-lamanya kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Engkau sudah menikmati kami melalui pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau bersuka cita karena kami. Kami sudah siapkan hati, pikiran, kehendak, perasaan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Baik kami yang beribadah di sini, di gedung ini, maupun mereka yang ada di rumah, dimanapun, di jalan, di tempat mereka bekerja, Tuhan, lawatan Allah terjadi juga atas mereka. Terima kasih, dan mereka mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, hormat kepada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kami siap mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang siap diberkati katakan amin. Katakan amin.
Kayaknya aminnya masih banyak yang belum sarapan ya. Katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Semangat. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Saya bukan petugas gugus COVID, Bu. Ya. Cuman saya dokter. Saya tahu protokol kesehatannya. Terima kasih sudah dilakukan di sini. Di gereja saya pun, di GB Bekasi Plaza, saya selalu, walaupun berdiri begini, tapi saya perhatikan. Bapak Ibu pernah ngelihat pakai masker. Tapi maskernya begini. Itu benar? Oke, puji Tuhan. Saya mau Bapak Ibu, semua juga namanya masker. Tapi masker kain, daya proteksinya hanya 42%. Masker kain. Masker medis ini, yang Bapak Ibu yang seperti itu, daya proteksinya, kemampuan proteksinya 83%. Supaya Bapak Ibu perhatikan, masker yang benar itu N95. Itu sekitar 94-95%. Yang pasti yang melindungi 100% siapa? Tapi jangan juga karena Tuhan Yesus melindungi kita, itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Tuhan kasih hikmah. Ya. Bisa ngikutin ya. Maksudnya gerakannya, sorry saya kira. Ya. Jadi bagian kita Tuhan sudah tetapkan pemerintah kita, protokol kesehatannya. Kita harus tunduk pada pemerintah kita. Di Roma pasal 13 ayat 1 mengatakan itu. Protokolnya pakai masker. Gitu. Ya, oke. Saya bukan petugas COVID-19. Sampai di situ saya jelaskan. Oke. Tinggal pilih. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan buat kita hari ini dari Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 5. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Menghormati firman Tuhan yang kita baca. Maaf, saya selalu pakai face shield. Selain masker karena udah terbiasa gitu ya. Jadi susah, tapi tidak apa-apa. Lebih baik begitu. Karena face shield ini fungsinya untuk melindungi, karena virus itu aerosol. Karena dia ke atas, ya, atau ke sini, atau ke bawah. Lebih baik itu diproteksi. Ya, Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Perikopnya apa Bapak Ibu? Hizkia sakit dan disembuhkan. Puji Tuhan. Atau kita baca bergantian ya. Saya baca lebih dahulu, habis itu Bapak Ibu. Nanti ayat 5-nya kita baca bersama-sama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 3, 2, 1. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 3, 2, 1. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, ini cerita tentang Raja Hizkia. Peristiwa ini, Raja Hizkia ini dia raja bangsa Yehuda. Peristiwa ini kerajaannya sudah usia 14 tahun. Seperti yang kita baca ini, Hizkia ini sakit berat. Nanti saya akan jelaskan. Ya, walaupun saya belum jadi dokter pada saat itu. Ya. Dia sakit berat. Tuhan berbicara kepadanya melalui Yesaya. Pergi kepada Hizkia. Bilang kepadanya, ini kamu, kalau bahasa sekarang, kamu udah sekarat. Dan di sini jelas dikatakan, kamu tidak akan sembuh lagi. Kamu akan mati. Oleh karena itu, pergi ke keluargamu, katakan ya pamitanlah. Beritahu seperti itu. Yesaya menyampaikan itu kepada Hizkia. Apa yang terjadi? Respon daripada Hizkia, apa tadi di sini dikatakan? Dia memalingkan mukanya ke dinding. Lalu apa? Berdoa. Dia berdoa. Dalam doanya apa? Ah Tuhan. Tuhan tahu aku. Hidup di hadapan-Mu dengan apa? 1. Dan dengan tulus hati. 2. Dan bahwa aku telah melakukan apa? Yang baik di hadapan-Mu. Kemudian menangislah Hizkia. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Hizkia akan mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hizkia meresponi berita itu dengan baik. Allah sendiri juga yang menyuruh Yesaya pergi katakan kepada Hizkia. Allah Daud bapa leluhurmu, aku telah mendengarkan doamu dan air matamu. Aku melihat. Oleh karena itu katakan kepada kepada Hizkia. Apa yang disampaikan? Usiamu diperpanjang berapa? Allah yang sama mengatakan engkau akan mati. Engkau tidak sembuh. Allah yang sama juga mengatakan hidupmu diperpanjang berapa? Apa yang membuat ini bisa seperti itu? Tema firman Tuhan buat kita hari ini. Doa orang benar merubah keputusan Allah. Kenapa saya bilang itu doa orang benar merubah keputusan Allah? Karena Allah sendiri yang mengatakan engkau mati. Allah sendiri yang mengatakan engkau sembuh.
Usiamu diperpanjang berapa tahun? Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, perhatikan baik-baik. Hizkia ini siapa? Hizkia ini adalah Raja Yehuda. Tahun ke-14 peristiwa ini. Raja sebelum dia, di Yehuda, Yerusalem, itu bait Allah itu sudah diruntuhkan. Tidak ada lagi. Yang ada patung dewa-dewi itu tempat pemujaan dewa-dewa. Tapi puji Tuhan, waktu Raja Hizkia ini, dia memulai memerintah Yehuda, Tuhan percayakan bagi dia apa yang dia lakukan. Walaupun tidak ada tempat ibadah, tetapi dia tetap beribadah dengan setia. Perhatikan, ada pesan firman Tuhan buat kita. Walaupun tidak ada tempat ibadah, karena udah dihancurkan semua, tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dan itu yang dia lakukan. Hizkia pada zaman itu tahun ke-14, datang Raja Asyur, Sanherib, galak banget. Dia sudah merebut lagi kota-kota berkubu di Yehuda. Lalu dia kepung itu Yerusalem, menghancurkan itu lagi. Kenapa? Karena patung dewa-dewa itu, tempat pemujaan itu, dia mau supaya ada lagi di Yehuda. Nah, tapi dalam hal ini, Raja Hizkia, dia tidak gentar sedikit pun. Maksudnya dia tidak, karena setelah itu Sanherib mengirim utusan supaya kompromi gitu loh. Oke, kamu tetap raja, tapi yang namanya patung-patung ini didirikan lagi. Dan tempat ibadah dihancurkan lagi. Tapi yang namanya Hizkia, dia tidak kompromi dengan itu. Dan dia melakukannya dengan tulus hati. Apalagi yang dia lakukan Bapak Ibu. Selain dia membangun tempat-tempat ibadah, dia mengajak orang-orang untuk beribadah. Memuji, menyembah Tuhan. Ini loh, udah ada tempat ibadah kita. Mari kita beribadah kepada Allah kita. Percaya karena Yerusalem dalam pengepungan. Tapi puji Tuhan, Yerusalem diselamatkan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus. Dalam doanya Hizkia mengatakan, Tuhan, aku telah setia kepada Engkau. Tuhan, aku melakukannya dengan tulus hati. Tuhan, aku melakukan yang baik di hadapan-Mu. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, apa maknanya dalam kehidupan gereja saat ini? Saudara dan saya. Kapasitas berapa ini, Pak? Oh ya, semua ini. Berapa? Iya. Berapa? Enggak, kalau normalnya 200. Ini tidak masalah karena ini protokol kesehatan. Ya, puji Tuhan. Saya tidak bermaksud bahwa ibadah melalui online itu tidak sah. Buat saya itu sah-sah saja. Masalahnya ketika kita beribadah seperti itu, benar nggak beribadah? Karena saya cek jemaat di tempat saya ada. Oh iya Om, ya sambil kerja lah. Nah, bahkan ada yang ngomong sambil tiduran. Ada yang ngomong sambil makan. Survei mengatakan, itu yang ikut ibadah itu dari awal sampai 80%, katakanlah kalau itu 1 jam berarti sekitar
48 menit, itu hanya 40%. Dan dari yang 40% itu yang sungguh-sungguh survei mengatakan hanya 20%. Ada enggak kesetiaan untuk beribadah di situ? Saya tidak bermaksud Bapak Ibu yang ikut ibadah online ini di rumah itu salah. Tetapi di jemaat saya pun saya ngomong, walaupun itu di rumah, tetapi tampil seperti kita ibadah. Siap. Bukan baru bangun tidur masih pakai seragam. Tahu seragamnya kan? Nah, ibu sendiri yang tahu. Pakai daster. Benar, ada yang begitu. Bagaimana kita mengatakan saya setia kepada Tuhan? Sementara firman Tuhan mengatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Hormat kepada Allah. Bagaimana setia dalam beribadah itu yang dimaksudkan. Puji Tuhan cukup banyak karena yang kosong sedikit. Bapak Ibu harus setia beribadah. Yang mau katakan amin. Itu dalam hal ibadah. Karena firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup akan datang. Di Keluaran pasal 23 ayat 25. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Ketahuilah. Roti yang dimakan. Minuman, air yang kita minum. Tuhan cukupkan itu. Bahkan aku menghindari engkau dari segala sakit penyakit. Itu Keluaran pasal 23 ayat 25. Ingat itu. Pentingnya ibadah itu. Yang mau katakan amin. Siapa yang setia beribadah kepada Tuhan? Puji Tuhan. Benar ya, komit ya. Ya, beribadah. Saya ngomong ke jemaat di sana. Baru tidak pergi beribadah kalau memang udah nggak bisa bergerak. Ngerti maksudnya? Kalau memang stroke. Bahkan jemaat yang di sana udah masih datang dia. Ada oma-oma digotong. Di bawah ada TV-nya juga. Semua timur dari kerinduan hati. Setia dalam hal apa? Baca firman Tuhan itu tiap hari. Saya sering ngomong, jangan ada hari-hari yang terlewatkan tanpa baca firman Tuhan. Sesibuk-sibuknya. Jangan, karena apa? Jelas Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah saudara dan saya kekuatannya apa? Yosua pasal 1 ayat 8 itu mengatakan apa? Renungkanlah Taurat itu kapan? Bukan minggu depan. Bukan bulan depan. Oh, bukan lagi happy-happy. Atau bukan pas ada waktu aja. Firman Tuhan kapan? Siang dan malam. Tolong Bapak Ibu, renungkan Taurat itu siang dan malam. Karena itulah kekuatan kita. Setia. Apalagi kesetiaan yang dimaksudkan di sini. Setia bawa persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Kalau untuk bawa persepuluhan itu berapa persen, Pak? Berapa? 10% dari mana? Dari seluruh penghasilan. Nah, oke, katakanlah income-nya 100 juta. Persepuluhannya berapa? Benar dibawa enggak seluruhnya ke
satu tempat ibadah di mana saudara beribadah. Oke? Berarti seluruhnya ya 10 juta. Bagaimana kalau ada di antara saudara yang mengatakan, saya dapat hikmat. Itu ada orang kekurangan di sana, jemaat kita juga kok. Dia belanjakan sebanyak 2 juta. Persepuluhannya dia bawa ke gereja 8 juta. Dia katakan itu benar. Karena dia membantu orang yang kekurangan. Karena itu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau. Orang yang bagaimana mengasihi Tuhan ketika engkau melakukan kepada orang yang benar-benar kekurangan. Dia pakai dasar Alkitab. Benar nggak alasan itu? Ya, saya sudah sampaikan karena ini yang saya dapat. Yang dimaksudkan, coba aja dulu, Maleakhi 3 ayat 10. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berapa yang kita bawa persepuluhan itu? Seluruh. Kalau toh saudara mau berbagi kasih kepada orang lain, bukan dari persepuluhan, tapi dari bagian 90%-nya. Karena sudah ada pengajaran ini. Oh, enggak apa-apa. Boleh kita bagi ke orang lain. Bahkan ada yang mengatakan persepuluhan itu sudah tidak perlu lagi karena di perjanjian baru enggak ada. Dia pakai Matius pasal 23 ayat 23. Jintan, persepuluhan kamu bawa. Kebenaran, keadilan kamu abaikan. Tuhan Yesus marah kepada orang Farisi. Orang pengajaran yang baru ini dia katakan yang perlu kebenaran dan keadilan. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Semuanya kamu lakukan. Itu setia. Bapak Ibu siapa yang mau setia kepada Tuhan? Yang setia aja. Yang setia aja, nggak apa-apa. Kalau nggak setia nggak apa-apa. Ya. Saya mau katakan, yang setia itu bukan setia sampai minggu depan. Bukan. Di Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan setia sampai, itu dia. Setia sampai mati. Yang kedua, tulus hati. Ada datang orang beribadah, ya karena Pak, Bu, jangan lupa ya. Enggak apa-apa sih saling mengingatkan. Tetapi ada orang yang didesak-desak, ayo beribadah. Ya. Lagi bete. Enggak ada yang begitu-begitu. Semua itu ketulusan hati. Kerinduan hati. Ada enggak rasa haus dan lapar akan firman Tuhan? Lakukan dengan tulus hati. Yang mau katakan amin? Ya. Puji Tuhan. Termasuk untuk bawa persepuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Lakukan dengan tulus hati. Ya mau katakan amin. Jangan dengan paksa karena jelas janji Tuhannya. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagimu. Itu firman Tuhan. Untuk apa? Menyalurkan berkat buat saudara dan saya. Mau katakan amin. Itu hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Waktu Hizkia melakukan itu dia dengan tulus hati, dia tidak dengan paksa. Tapi dia melakukan hal yang baik. Apa yang baik? Dia bangun itu bait Allah. Bahkan dia mengajak orang-orang, bait Allah sudah dibangun, mari kita beribadah.
Dan dia lakukan itu dengan tulus. Sama seperti zaman sekarang ini. Kita beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya kesaksian pribadi saya. Peristiwa ini 11 atau 12 tahun yang lalu. Saya sedang dinas malam. Saya dokter. Yang namanya dinas malam itu ya jarang tidurnya. Jam 9 lewat malam hari, istri saya sedang mengikuti acara WBI GBI Pusat di Lembang. Lembang itu di Bandung. Jam 9 malam lewat sedikit, rupanya pertemuannya agak di bawah, kamarnya dia agak ada tanjakan. Di pertengahan itu dia teleponin saya, "Pak, dada sebelah kiri saya sakit banget, nyesek." Wah, udah sempat saya ngomong, udah cari panitia supaya dibawa ke rumah sakit. Udah putus. Enggak seperti canggihnya HP yang sekarang di WA atau video call, enggak, belum ada waktu itu. Puji Tuhan. Udah. Saya sebagai suami, ini saya hubungin, mau hubungin siapa? Enggak pada aktif. Udah. Saya bilang ke suster, tolong tensi saya dong. Diukur tekanan darah saya 165/110. Ada apa dokter? Kenapa? Ya, saya jelasin. Udah. Mulai sakit lah di belakang leher sini. Saya masuk ke ruangan jaga saya. Saya berdoa di situ. Tuhan, kami memang bukan orang benar. Tapi saya percaya Tuhan. Saya, istri saya, dan anak-anak saya dibenarkan oleh darah Yesus dan oleh iman percaya kami kepada Kristus. Tetapi aku percaya Tuhan, saya di sini tugas bukan, ini tugas menolong orang yang lemah dan sakit. Istri saya di sana bukan kegiatan duniawi, kegiatan WBI Pusat, Wanita Battle Indonesia Pusat. Anak-anak saya nggak tahu, masih kecil-kecil mereka. Tuhan tahu persis. Memang kami bukan orang benar, tapi perhitungkan Tuhan pelayanan kami selama ini. Dulu pelayanan saya waktu itu masih koordinator ibadah raya. Saya kalau pulang jaga, saya jaga dari pagi, berarti dari rumah jam 5 pagi, pulangnya besok jam 10 pagi. Nah, kalau itu hari Selasa, hari Rebo, ada doa di gereja, saya langsung ke gereja. Ya. Kalau hari Sabtu, saya langsung ke gereja, jam 10 juga. Tapi terus terang, doa sih doa, tapi saya percaya di gereja di sini nggak ada yang begitu. Nggak habis jaga kan? Halo, shalom. Nggak ada yang habis jaga kan? Ya. Saya begitu dulu. Tapi kalau hari Minggu, saya jaga hari Sabtu, saya selesainya jam 7 pagi. Sampai di gereja jam 7.45. Itu yang khotbah sudah di mimbar. Mereka udah tahu itu. Tapi karena saya koordinator ibadah raya, ibadah sampai malam, Bapak Gembala sudah pulang, saya baru pulang. Berapa puluh jam itu. Dan saya lakukan itu dengan setia dan tulus hati. Saya katakan itu kepada Tuhan. Tuhan, itu yang kami lakukan. Memang kami bukan orang benar. Tapi Bapak Ibu, apalagi yang namanya persepuluhan udah. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya setia banget untuk itu. Tidak ada 3.729.000 rupiah. Saya biasanya genapin ke atasnya.
dalam doa itu, saya bilang, Tuhan, kecil memang yang waktu saya bikin begini nih jari saya dalam doa. Kecil Tuhan, tapi saya percaya Tuhan perhitungkan itu. Saya diberikan ayat Alkitab ini. Mazmur 34. Dalam doa itu, baca Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Ya, ayat 20. Oh ya, karena ini. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Walaupun saya katakan Tuhan kami bukan orang benar, tapi saya percaya Tuhan memperhitungkan itu. Orang benar saja kemalangannya berapa? Kemalangan orang benar itu berapa? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya diberkati, oke Tuhan, terima kasih. Timbul masalah. Saya harus ke sana, ke Lembang. Lembang aja cuman, ya, saya cuman tahu namanya Lembang, lokasinya saya nggak tahu. Apalagi di rumah sakit. Saya telepon seorang hamba Tuhan, saya ngomong dulu ke teman-teman, boleh nggak saya silakan. Itu sudah 9:30 malam. Saya telepon ada seorang hamba Tuhan yang ngantar mereka pagi itu. Ya udah. Intinya Bapak Ibu, saya dari Siloam Kebun Jeruk sampai ke rumah sakit Santoso di Bandung itu tidak sampai 1 jam, mungkin 50 menit. Saya nggak tahu mobil itu jalan atau terbang. Iya, benar. Saya nggak tahu. Sampai namanya pendeta Ricky Prasetyo, Pak Rudolf, saya jadi yang bawa. Karena dia takut juga. Enggak apa-apa, saya bawa aja, benar. Udah dalam perjalanan ini, saya ingat terus ini, saya perkatakan, kemalangan orang benar banyak, tapi aku melepaskan dia dari semua itu. Udah, sampai di sana di rumah sakit, berdoa terus. Dirawat di ICU, karena serangan jantung. Serangan jantung rekamannya jelas, dan enzim jantungnya khas untuk serangan jantung. Makanya harus tinggal di ICU. Saya bilang, oke, terima kasih. Besoknya saya harus pindahkan ke Siloam Kebun Jeruk, tempat saya kerja. Dalam perjalanan di ambulan, itu ada tim medisnya, ada dokternya juga, di daerah Karawang di situ. Saya perhatikan, si dokternya, dia telepon ahli jantungnya di Bandung. Dokter, ini tekanan darah ibu ini 42/12. Normal 120/80. Istri saya dengar dalam waktu ada pembicaraan itu dengan dokter, istri saya sedang berdoa. Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Pelayanan ini belum selesai. Berikan aku jantung yang baru. Dalam doa itu dia diperlihatkan sederet jantung. Nah, Tuhan katakan pilih. Istri saya bilang yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya. Udah. Istri saya bangun karena ada pembicaraan itu. Terus saya bilang, benar. Dengan iman. Jangan juga dengan udah tahu harus pakai masker. Oh, dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Enggak usah pakai masker. Padahal suaminya positif. Dengan iman. Benar, tekanan darahnya 50, 60, 70. Kembali kepada 120. Puji Tuhan. Dirawat di ICU rumah sakit Siloam Kebun Jeruk.
Hari kedua dirawat di sana. Si dokternya bilang, karena istri saya udah nggak ada keluhan apa-apa lagi. Kita cek lagi EKG-nya sama enzim jantungnya. Karena sebelumnya sempat di CT kardiak. CT kardiak itu CT scan jantung. Hasilnya normal. Penasaran dokternya. Dokter ahli jantungnya adalah dokter senior, salah satu pembicara nasional kalau ada seminar. Nah, dokter penyakit dalamnya seorang pendeta juga, Dr. Yanto Simkoputra. Dicek, rekaman jantungnya normal. Dicek, enzim jantungnya normal. Apa kata dokternya? Seumur-umur saya belum pernah melihat seperti ini. Karena apa? Itu EKG paling cepat. Rata-rata 2 minggu baru normal. Enzim jantungnya rata-rata 10 hari, 14 hari. Tetapi ini dalam hitungan 2 hari. Semua sudah jadi normal. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi aku melepaskan dia dari semuanya itu. Kenapa? Doa orang benar merubah keputusan Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Saya enggak tahu masalah Bapak Ibu. Hambatan untuk setia beribadah apa? Saya enggak tahu masalah Bapak Ibu. Untuk setia bawa persepuluhan itu apa? Mungkin bayar kontrak dulu atau bayar uang sekolah atau saya enggak tahu. Atau mungkin di antara saudara ada yang mengatakan saya enggak punya pekerjaan, katanya udah enggak mungkin dapat pekerjaan atau usaha kamu enggak mungkin berkembang. Atau sakit penyakitmu mungkin dokter bilang itu udah invalid, enggak mungkin sembuh. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, lakukan firman Tuhan ini seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Setia kepada Tuhan ini, Tuhan, aku setia kepadamu, aku tulus hati kepadamu, aku melakukan yang baik di matamu Tuhan. Kalau itu ada masalah, Tuhan izinkan dalam hidup kita, katakan itu kepada Tuhan. Makanya kita harus mulai sekarang setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia baca firman Tuhan tiap hari, setia untuk persembahan. Dan lakukan ini semua dengan tulus hati. Dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara kepada kami. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Engkau mengingatkan kami untuk setia kepada Engkau Bapa. Dan melakukan semuanya dengan tulus hati dan hidup kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sempurnakan
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami akui di hadapan-Mu selama ini kami belum setia kepada Engkau. Selama ini kami melakukannya bukan dengan tulus hati. Bahkan masih banyak yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Oleh karena itu ampuni setiap kami. Aku percaya ketika firman Tuhan ini kami terima, hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Hidup yang lama itu sudah kami lewati. Hidup kami diubahkan menjadi manusia baru, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu Kristus Yesus yang ada dalam hidup kami. Itulah yang kami hidupi. Kami mau seperti Engkau Tuhan, sempurnakan setiap kami. Kami tetap setia kepada Engkau sampai akhirnya Engkau jumpai kami dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bercela. Dan kami melakukannya dengan tulus hati dan juga menyenangkan hati Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi pelaku firman Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Bapa Surgawi dengan iman percaya kepada Kristus. Pulanglah ke tengah-tengah rumah tanggamu, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada saudara, memberi engkau damai sejahtera-Nya. Roh-Nya yang kudus yang memelihara engkau, menolong engkau, melindungi engkau. Bahkan menuntun setiap langkahmu mulai saat ini sampai sangkakala Allah berbunyi nama saudara dan saya dan seluruh bilangan keluarga besar kita disebutkan. Kita dijemput di awan-awan permai, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah, turun bersama-sama dengan Dia Raja di atas segala raja, untuk memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun damai sampai selama-lamanya, sampai kita masuk dalam kota Yerusalem baru. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Ya puji Tuhan, saudara bisa berdoa ucapan syukur sebelum meninggalkan tempat ini. Ibadah telah selesai dan ibadah live streaming juga telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.